Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat tercurahkan selalu untuk baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa yang selalu berbagi dan menebar kesadaran, membangkitkan umat. Sahabat Kang Darman Denesa, di dalam perjalanan jiwa untuk mencapai marifat, tentu saja ada ilmunya. Bisa dengan kajian tauhid sebagai pengesaan Allah dan rambu menuju perjalanan rohani kita masing-masing. Namun untuk mencapai marifat atau mengenal Allah, tentu saja ada cara dan metode, karena tidak cukup dengan teori ataupun kajian tauhid sebagai dasar penguat perjalanan rohani. Apa sih yang harus kita amalkan? Sebenarnya tidak ada yang harus kita amalkan, tapi ada yang harus kita dawamkan atau kita pelajari, yaitu metodenya, cara ataupun sarana untuk masuk ke alam rohani. Apa itu? Ya, tentu saja zikir. Tapi zikir di sini bukan hanya sekedar zikir sebutan atau ucapan, akan tetapi zikir yang mengikuti keluar masuk napas, yang disebut dengan zikir napas. Karena zikir napas ini adalah salah satu metode atau cara yang paling simpel untuk marifat atau mengenal Allah. Nah, bila kita sudah mempelajari zikir napas sebagai metode atau cara untuk menyelam kedalaman diri kita dan mengungkap tabir rahasia misteri alam ketuhanan, maka dengan perjalanan napas inilah kita akan mengenal jiwa dan mengenal sang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita harus benar-benar menyaksikan Allah itu bukan katanya. Karena jika kita sudah mempelajari dan mengamalkan metode zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas melalui hidung dan disadari yang memberikan napas itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah dengan keluar masuk napas ini keadaan jasad kita rileks, maka akan tersambung dengan alam rohani. Disitulah awal mula perjalanan diri kita atau jiwa kita akan mengenal siapa sebenarnya sang sejati. Maka dengan perjalanan jiwa inilah Allah akan menuntun dan Allah akan membimbing langsung dengan kehendaknya. Maka terbukalah
mata batin, atau dengan bahasa Arabnya itu ainul basiro. Itu baru ain, baru yakin apa yang disaksikan dalam perjalanan rohani itu semuanya belum pernah kita alami, karena belum pernah mengamalkan zikir nafas yang diiringi dengan asma hu Allah, hu Allah, hu Allah setiap keluar masuk nafas yang melalui hidung. Nah, sahabat Gandarman Desa dimanapun berada, ini hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman spiritual yang telah saya alami juga. Di dalam mengamalkan zikir nafas, kita harus benar-benar istiqomah. Nah, keistiqomahan inilah kunci salah satu untuk bermarifat kepada Allah. Kalau kita hanya belajar kajian marifat, tauhid, itu hanya sekedar ilmu yang mengantarkan pengetahuan tentang hakikat. Tapi yang harus kita pelajari yaitu masuk ke alam hakikat itu dengan metode zikir nafas tadi. Setelah itu maka kita akan berselancar. Jadi jiwa ini berselancar mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mengenal. Karena manusia itu terbagi 3 unsur. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Ini yang harus kita ketahui secara hakul yakin atau hakul basiro, yang artinya yakin karena sudah menyaksikan sendiri, mengalami sendiri penyaksian itu. Itulah salah satu perjalanan rohani untuk menembus alam ma'rifat, alam ketuhanan yang sangat misteri bagi yang belum memahaminya. Tapi kalau kita sudah mempelajari zikir nafas serta mempelajari ilmunya, baik kajian tauhid, hakikat ataupun marifat, insya Allah itu sebagai bekal pondasi memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin, bukan katanya tapi sudah ainul yakin, aku yakin, ainul yakin, itu yakin sudah mengalaminya. Dan disitulah terbuka ainul basiro, mata batin kita yang sudah dibersihkan oleh Allah dengan cara kita selalu berzikir nafas, dan akan masuk ke akul basiro, mengenal sebenar-benar Sang Pencipta. Maka dengan perjalanan jiwa menelusuri alam rohani, insya Allah, Allah juga yang akan membimbing, dan Allah juga yang akan membukakan segala rahasia alam ilahi. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang barokah jika kita amalkan, jika kita tunaikan, dan membuat hidup kita selalu tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan hidup kita tidak semaunya, tapi semau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.